Gue benci banget dengan Mitsubishi Expander karena setelah pemakaian gue yang lumayan lama, ternyata banyak hal-hal yang nggak gue suka. Tapi setelah Mitsubishi memperkenalkan Expander Cross yang baru, gue sedikit berubah pikiran. Ya langsung saja, mari berkendara dengan Mitsubishi New Expander Cross. Ya, gue paling gak suka dengan Expander, terutama yang lama ya, karena gue pribadi udah pakai Expander selama hampir 5 tahun ya. Di saat itu emang gue merasa kayak, wah ini sih must have low MPV sih. Cuma seiring pemakaian gue dengan keluarga dan kawan-kawan gitu ya, gue merasa kalau untuk mobil yang digadang-gadangkan sebagai Avanza Killer, mobil itu kurang robust, kurang rugged gitu ya, kurang reliable. Ya jadi banyak hal-hal yang sebetulnya untuk mobil Jepang tuh kok bisa ya kejadian kayak gitu. Ya, tapi itulah mobil gua, mungkin gua juga masih maklumi karena dia batch awal ya. Mudah-mudahan yang next gen atau next batch productionnya nggak separah yang kayak punya gua. Dan waktu gue melihat mobil ini meluncur di acara Gias 2022, gue berpikir kalau kayaknya Mitsubishi telah tobat gitu ya dengan Expander Cross yang baru ini. Dan akhirnya sekarang gue berkesempatan untuk mencoba mobil ini, dan kayaknya beneran mereka sudah menghapus dosa-dosa Expander lama ya. Jadi setelah beberapa waktu gue berkendara dengan mobil ini, gue merasa kalau iya ini masih Expander tapi versi yang lebih baik, versi yang udah lebih refresh, terutama di soal pengendaraannya. Jadi selain tampilannya yang lebih baru, lebih rugged, dan karena dia berbasis dari Expander facelift juga, jadi lebih modern, lebih ganteng, dan lebih enak dilihat sih yang pasti. Cuma untuk yang versi Cross ini, karena kan dia ada perintilan-perintilan ala-ala crossover, ya harusnya dia juga memiliki ketangguhan dan pengendaraan seperti layaknya crossover yang seharusnya ya. Dan ternyata emang iya. Jadi untuk pengendaraan sih memang kayak lo di dalam kota seperti ini, ya mirip-mirip kayak Expander gitu. Cuman di dalam bodinya yang segamut ini, kayak kita merasa kayak, oh ini versi yang lebih baik, lebih mateng gitu ya, kalau bisa dibilang. Entah kenapa ya di bagian peredaman, di bagian setir gitu ya, kayak handlingnya, dari kita cara memutar setir, dan kayak kita ngelewatin aspal yang bergelombang, atau mungkin seperti ini ada polsi tidur, rasanya tuh kayak lebih mateng, lebih niat dibandingin Expander yang awal-awal gitu ya. Jadi gue merasa kayak, oh iya ini produk yang lebih baik dibandingin yang lama. Jadi kudos untuk Mitsubishi yang seenggaknya bisa mengubah detail-detail minor yang sebetulnya nggak begitu kelihatan, tapi ternyata bisa berefek besar di pengendaraannya, terutama untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan gak cuma soal pengendaraannya aja, penyaluran tenaganya pun juga diulik ya. Jadi memang mesinnya masih sama, 1500 cc 4 silinder berkode 4A91 yang bertenaga 104 PS dan torsi 141 Nm. Tapi untuk transmisi otomatisnya sekarang kan dia menggunakan transmisi CVT dengan mode sport dan mode low gear juga. Mitsubishi mengklaim kalau CVT yang di Expander dan Expander Cross ini punya 8 percepatan secara
kita nggak bisa tahu kebenarannya karena ya emang mobil ini nggak ada manual mode-nya. Tapi kalau di kickdown memang ada simulasi pergantian gigi ketika RPM-nya itu menyentuh 6000 RPM. Jadi mungkin beneran ada 8 speed. Tapi CVT kan nggak soal berapa speed secara virtual yang dia punya ya. CVT itu harus bisa memberikan pengendaraan yang lebih halus dan lebih nyantai serta lebih irit dibandingin transmisi otomatis konvensional ya. Dan benar, jadi dibandingin yang lama yang masih memiliki transmisi otomatis konvensional 4 percepatan, Expander dan Expander Cross ini jauh lebih refine di soal penyaluran tenaga hanya karena transmisi CVT-nya aja. Jadi di RPM tinggi gitu ya, dia lebih ada tarikannya, dan ketika kita lagi cruising di kecepatan jalan tol gitu ya, let's say 80 sampai 100 km per jam, RPM itu rendah banget, cuma di 2000-an RPM. Jadi untuk pengendaraan luar kota, untuk pengendaraan di jalan tol kecepatan tinggi, dia jadi lebih enak dan jadi lebih kalem gitu ya, lebih halus. Walaupun kalau kita mau butuh pengendaraan yang lebih sporty, tinggal masukin ke mode sport aja, tinggal pencet di tuas transmisi ini, dia akan jadi lebih galak. Atau kalau mau butuh engine brake, tinggal masukin ke low gear. Dan nggak kayak CVT di kelas-kelas ini ya, untuk low gearnya ini lumayan ngegigit engine brake-nya. Jadi nggak kayak beberapa model yang masih ngeloyor ya kita bilangnya. Jadi engine brake-nya kurang efektif. Tapi untuk di Expander Cross ini ternyata low gear-nya cukup efektif ya, bener-bener low untuk menahan laju mobil ini, terutama di turunan panjang atau misalnya kita lagi butuh engine brake. Dan transmisi CVT ini juga harus memberikan konsumsi BBM yang lebih baik dong dibandingin transmisi otomatis konvensional. Dan ternyata benar, jadi untuk di rute tol, Expander Cross facelift ini berhasil mendapatkan 19 km per liter, 19,1 sih lebih tepatnya. Dan itu cukup impresif ya, karena yang lama itu jujur susah untuk mencapai angka segitu ya, dengan transmisi otomatis 4 percepatannya. Dan untuk rute dalam kota masih mirip-mirip dengan Expander lama ya, kurang lebih di 12 km per liter. Dan ya cukup standar untuk mesin 1500 cc NA. Memang maksudnya nggak yang irit-irit banget, nggak yang sampai kayak level R3 hybrid gitu ya, benar-benar bisa sampai 15 km per liter, tapi udah lebih dari cukup untuk MPV 3 baris seperti ini. Dan mumpung kita lagi macet, mungkin kita akan bahas soal keselamatan ya, karena ya sekarang mobil tuh lagi gembar-gembornya membanggakan teknologi safety mereka ya. Jadi dibandingin low MPV lain, terutama yang udah ganti generasi, Expander Cross ini bisa dibilang yang paling basic lah ya. Mungkin mirip-mirip seperti Suzuki XL7 atau Suzuki R3 gitu ya. Jadi bukan yang paling lengkap di kelasnya, nggak selengkap Stargazer, nggak selengkap Avanza atau Veloz atau Xenia juga ya. Jadi karena emang platformnya ini udah lumayan uzur gitu ya dari 2017, jadi wajar aja kalau misalnya Expander Cross yang tahun 2022-2023 ini masih belum selengkap model-model low MPV atau low SUV yang lebih baru gitu ya. Karena ya emang di zaman mobil ini baru pertama kali keluar, ya nggak ada kompetitornya yang punya teknologi safety aktif yang selengkap sekarang gitu ya. Cukup standar ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, tapi yang nggak dimiliki oleh kompetitornya adalah AYC, Active Yaw Control, yang Mitsubishi bilang itu adalah teknologi titisan dari Mitsubishi Lancer Evolution. Dan memang benar, banyak mobil-mobil Mitsubishi lainnya yang memiliki teknologi AYC seperti itu. Sebelumnya juga pernah hadir di Mitsubishi Eclipse Cross, dan sekarang hadir di sebuah Expander gitu ya. Jadi cara kerjanya itu adalah semacam torque vectoring, yang dia bisa memainkan rem atau ABS secara individual di masing-masing roda untuk mendapatkan
handling yang lebih presisi. Jadi ini istilahnya stability control 2.0 lah ya. Jadi lebih in-depth lagi dalam menahan loss controlnya dari sebuah mobil. Jadi kalau misalnya stability control itu mencegah mobil oversteer atau understeer, si AYC ini bekerja lebih ke memantapkan handling. Jadi ketika kita belok, dia itu akan memainkan rem di sisi dalam untuk mendapatkan cengkraman yang lebih pol ya dibandingin kalau tanpa AYC. Dan ini berguna banget terutama di jalan basah, karena gue udah pernah nyoba dan bener sih ini tuh bisa ini ya di suatu kasus gitu ya, ini bisa menyelamatkan orang dari kecelakaan fatal gitu, karena bener-bener seefektif itu. Jadi memang kalau misalnya kita belok-belok biasa kayak di jalan tol gitu ya, itu masih nggak berasa, tapi ketika kita udah manuver parah banget baru dia main. Jadi dia tuh baru beraksi ketika tuh mobil udah mulai sideways, ketika dia udah mulai miring. Kadang emang ada situasi di mana stability controlnya itu belum terlalu efektif, tapi ketika ada AYC ini membantu banget. Jadi kurang lebih mirip seperti trace controlnya Nissan X-Trail T32. Buat kalian yang udah pernah coba, itu rasanya mirip banget. Gue udah pernah nyoba dan feel-nya tuh sama. Jadi ketika mobil itu udah mau melintir, baru dia kick in rem depan belakang satu-satu individual. Itu benar-benar menyelamatkan mobil ini dari terjadinya slide, dan itu benar-benar bisa menyelamatkan pengguna mobil ini dari kecelakaan fatal sih kalau menurut gue. Jadi ini adalah teknologi yang sangat brilian yang bisa di-apply sebetulnya di Xpander biasa, tapi emang sekarang baru ada di Xpander Cross aja, dan itu adalah teknologi yang pol banget, gue suka. Oke, sekarang kita bahas eksteriornya dari new Xpander Cross ini ya. Jadi mobil ini sudah diluncurkan di acara Gias 2022, dan sekarang di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 Mitsubishi masih memajang ini sebagai highlights dari produk-produk mereka ya. Dan emang sih Xpander Cross yang baru ini lebih ganteng dibandingin Xpander Cross yang lama, dan jauh lebih rugged dibandingin Xpander yang biasa ya. Kalau yang biasa emang cukup runcing gitu ya di bagian depannya, tapi kalau yang versi Cross itu lebih mengotak dan lebih rugged sesuai tema SUV-nya. Dia ada lampu senja di bagian sini dengan lampu sen juga yang masih bohlam, nggak kayak versi luar yang LED. Tapi untuk lampu utamanya dia T-shape dan full LED. Dia juga ada proyektor headlamp-nya juga, fog lamp-nya juga sekarang sudah LED, dan kalau kita lihat ke bagian sini ada kamera 360-nya untuk di bagian depan. Dan dia juga ada aksen kayak underguard itu ya di bagian bawah yang cukup kelihatan rugged dan keker gitu ya. Untuk di bagian sebelah kiri dan kanannya dari mobil ini ada over fender, karena ini kan judulnya low SUV ya. Kalau yang Xpander biasa dia polos, dan velgnya berbeda dibandingin Xpander biasa. Dia lebih mengulir gitu ya. Dia ukurannya 205 55 R17. Rem depan disc brake, di belakang tromol, tapi sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, sensor assist, dan seperti yang tadi gue sudah jelaskan, untuk yang Xpander Cross terbaru ini dia sudah lengkap dengan AYC atau Active Yaw Control. Di bagian samping spion juga modelnya pedestal ya, dia nempelnya tuh di bagian pintu, bukan di bagian pojokan pilar, dan ada tonjolan untuk kamera 360. Handle, ada tombol keyless operating system, dan ini juga ada window line chrome sampai ke belakang. Untuk yang versi Cross ini juga ada roof rail yang benar-benar kokoh ya, berwarna hitam seperti ini. Dan lanjut ke belakang, dia memiliki lampu yang sama seperti Xpander biasa, jadi modelnya tuh T-shape LED bar seperti ini dengan lampu rem yang sudah LED juga, walaupun side-nya masih bolam tapi setidaknya lampu mundur sudah LED. Dan ini juga sekarang mempunyai font emblem baru yang lebih keren gitu ya, Xpander Cross di sebelah kiri, dan di sini juga ada kamera mundur. Di bagian bumper bawahnya ada aksen warna bodi yang kelihatan kayak bull bar gitu ya, dan ada sensor parkir 2 titik, lampu plat nomor sudah LED, dan di bagian kaca ada wiper, di fogger belakang, high mount stop lamp, dan antenanya shark fin. Untuk bagasinya bisa dibilang lumayan lega, karena di posisi jok paling
belakang ditinggikan seperti ini masih bisa buat beberapa galon air mineral ya. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan dengan 3 sekat gitu ya. Dan di sebelah kiri dan kanan ada ruang penyimpanan. Untuk jok belakang dia bisa dilipat 50-50 dan untuk jok tengahnya dia bisa dilipat 64. Oke, sekarang kita lihat ke kabin dalamnya. Sekarang kita pindah ke kabinnya si Mitsubishi New Xpander Cross ini. Dan secara interior sih untuk bagian belakang itu masih sama seperti Xpander sebelumnya, dari yang Xpander yang awal atau Xpander Cross. Justru yang berbeda itu di bagian dashboardnya, karena sekarang dia sama seperti Xpander facelift ya. Jadi model tuh horizontal axis dengan banyak soft touch. Tapi untuk yang di Xpander Cross ini dia soft touch-nya berwarna biru, jadi kesannya lebih premium dan lebih sporty juga di saat yang bersamaan. Sedangkan kalau Xpander biasa kan dia warnanya beige ya. Dan yang spesial juga untuk di bagian kemudi adalah setirnya baru untuk yang versi Cross ini, karena dia menggunakan setir yang menyerupai Mitsubishi Pajero Sport. Jadi dia 4 palang, pengaturannya lengkap ya, tilt dan teleskopik. Dan dia juga ada tombol untuk pengaturan instrument clusternya yang juga sudah menggunakan full LCD screen 8 inci seperti Mitsubishi Pajero Sport juga, dengan informasi yang kurang lebih mirip. Jadinya bisa dibilang instrument clusternya ini yang salah satu yang paling canggih di kelasnya. Mungkin mirip-mirip dengan Toyota Veloz ya, yang sama-sama menggunakan LCD screen dengan layar full gitu. Dan dia juga ada cruise controls. Untuk lampu dan wiper belum otomatis. Dan di bagian sebelah kanan sini ada tombol untuk engine start stop button. Ada tombol untuk pengaturan spion, bisa dilipat secara elektrik juga, dan ada tombol stability control. Untuk di bagian pintu nggak ada soft touch di bagian atas, tapi di bagian tengah sini dan di armrest itu dia empuk. Ada switch untuk power window dan door pocketnya besar. Ada tweeter juga di bagian pilar. Sun visor polos, spion tengah manual dimming, dan dia juga ada paket aksesoris ya. Ada dashcam dan beragam aksesoris lainnya. Di tengah ada head unit juga yang ukurannya 8 inci juga, touchscreen, ada Apple CarPlay, Android Auto, dan dia juga ada kamera 360 degrees. Di bagian sini ada ventilasi AC dengan tombol hazard, pengaturan AC juga digital seperti Xpander yang facelift, dan ada mode Max Cool. Di bagian bawah juga ada wireless charger yang pertama kali juga hadir di Xpander dan Xpander Cross. Dan di bagian tengah sini ada tuas transmisi, di sebelah kanannya juga ada electronic parking brake dengan auto hold, dan ada 2 buah cup holder. Armrest cukup besar, dan di bagian atasnya juga empuk, serta di bagian atas tetap ada 1 buah lampu yang nggak gimana-gimana banget sih. Ya, kurang lebih sih interior masih sama seperti Xpander yang biasa, cuma dibikin nuansa lebih gelap aja sih. Oke, kita sudah berkendara dengan mobil ini, kita udah tahu kenyamanannya masih yang paling pol di kelasnya, dan kita juga udah lihat tampilan luar dan dalamnya, bahwa Xpander Cross ini adalah Xpander yang lebih ganteng dibandingin model-model sebelumnya. Tapi semua hal itu pasti ada plus minusnya, dan kita akan bahas soal minusnya aja kali ya. Seperti biasa ada 3 yang ingin gue mention. Yang pertama adalah ada fitur-fitur yang sebetulnya nggak ada yang salah di versi sebelumnya, tapi entah kenapa di versi ini dikurangin gitu. Contohnya AC. Oke, sekarang AC-nya jadi digital, tapi kenapa harus ada zona AC yang dihilangkan, yaitu zona atas atau zona defroster depan, yang padahal sebetulnya itu bisa banget ditinggalkan, yang karena ya semua orang pasti butuh, terutama untuk yang tinggal di daerah dingin gitu ya. Kenapa harus dihilangkan? Itu gue nggak ngerti, karena ada beberapa bengkel yang berhasil mengubah panel ini menjadi ke panel versi ekspor yang masih ada defogger depannya, dan ternyata it works gitu loh. Jadi sebetulnya flap untuk AC ke atas itu masih ada, tapi dikurangin sama Mitsubishi, entah kenapa gitu. Mungkin karena nggak ada yang make kan, padahal gue sering banget make defogger depan di Xpander gue. Yang kedua adalah head unitnya yang Masya Allah Akbar, ngeselin banget. Jadi dibandingin Xpander biasa, itu head unitnya tuh pol banget dari Sony, yang bener-bener flawless. Koneksi Bluetooth-nya bagus, Apple CarPlay, Android Auto-nya lancar tanpa masalah, dan kamera mundurnya juga jernih.
Tapi untuk di versi Expander Cross ini entah kenapa tuh kayak processing time-nya jadi lebih lemot. Sound oke, masih bagus karena emang bawaan speakernya itu juga cukup oke, tapi untuk kamera 360-nya kurang sekali. Tapi kalau misalnya nggak ada kamera 360-nya, kesannya sama aja kayak Expander biasa. Ya agak disayangkan untuk head unitnya yang mengecewakan banget di kabin ini, karena jujur kabinnya ini nggak ada flaw, nggak ada yang salah gitu, cuman head unitnya doang yang ngeselin banget. Kalau gua akan beli mobil ini udah akan gua ganti hari pertama mobil ini nyampe di rumah gitu. Yang ketiga adalah ya udah mulai berasa umur ya mobil ini. Jadi mobil ini pertama kali dikeluarkan di tahun 2017, Expander Cross yang pertama di 2019, dan facelift baru di 2021, dan yang Cross di 2022. Jadi udah lumayan umur gitu ya. Mobil ini udah berasa ketinggalan dibandingin rival-rivalnya, terutama Avanza yang sekarang udah pakai penggerak roda depan. Terus ada kehadiran dari Korea si Hyundai Stargazer, udah mulai berasa kayaknya harus ganti model ya. Dan ternyata benar, karena belum lama ini Mitsubishi Motors itu baru aja memamerkan plan 5 tahun mereka terhadap line-up di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bahkan ada XSV konsep yang seperti kita tahu, dan kedepannya akan ada Expander baru yang kemungkinan keluar di 2024, dan kabarnya ada versi hybridnya. Jadi kita tunggu aja, karena ya zaman sekarang udah mesti elektrifikasi ya, sedangkan si Expander ini belum. Kita berharap aja Expander yang baru nanti yang udah versi hybrid bisa jauh lebih baik dibandingin Expander yang sekarang, karena ya ini adalah Expander yang lebih matang. Bisa diibaratkan seperti ini, Expander yang lama itu kayak mie instan yang kelamaan dipanci setelah kita masak, sedangkan Expander Cross yang ini ibaratkan mie instan yang dibikin di warkop, seenak itu. Ya kurang lebih seperti itu aja untuk ulasan kami tentang New Mitsubishi Expander Cross. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa untuk klik like bila kalian suka, komen di bawah juga, subscribe channel kita apabila belum, dan main-main juga ke website kami di www.kendara.id, serta follow Instagram dan TikTok kita di @bara.kendara. Gue Rasul Rafi pamit dulu. Salam dari kami tim Kendara untuk kalian para pengendara. Bye bye.